Perkenalkan, nama saya Oktaviani Pakpahan dengan NIM akhir 1148. Nah, di sini saya akan membahas mengenai UTS Manajemen Keuangan Lanjutan, yang dimana saya mengangkat topik mengenai dividen polisi atau kebijakan dividen. Nah, pasti teman-teman semua di sini sudah tidak asingkan dengan kebijakan dividen itu sendiri, baik pengertian dari kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen merupakan suatu keputusan manajemen perusahaan yang menentukan pembagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen ataupun penahan laba, yang dimana itu berguna untuk mendukung pertumbuhan dan kebutuhan investasi dari sebuah perusahaan. Nah, kenapa sih keputusan-keputusan ini sangat penting ya teman-teman? Nah, ini sangat penting teman-teman karena mempengaruhi persepsi investor, di mana itu dapat sebagai sumber pembiayaan di sebuah perusahaan di masa-masa yang akan datang. Nah, baik teman-teman, di sini saya ada mengambil dua perbandingan buku mengenai pengertian dari kebijakan dividen itu sendiri. Yang pertama itu menurut buku Manajemen Keuangan karya Mulyawan tahun 2017 itu mereka menjelaskan bahwa kebijakan dividen sendiri itu merupakan suatu keputusan perusahaan yang dimana untuk membagikan laba atau menahan laba guna investasi di masa akan datang. Nah, kemudian sementara di buku Memahami Kebijakan Dividen itu tentang teori dan praktiknya di Indonesia oleh Dr. Darmawan itu menjelaskan bahwa kebijakan dividen ini bukan suatu kebijakan finansial saja. Kemudian itu juga mencerminkan tentang regulasi dan praktik khusus di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya itu ada konsep dasar dari kebijakan dividen itu sendiri. Itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Nah, di dalam konsep dasar ini membahas mengenai jenis-jenis dari dividen-dividen itu. Nah, yang pertama itu ada rasio pembayaran dividen konstan atau constant payout ratio, yang dimana ini dapat dibagikan sebagai persentase tetap dari laba bersih. Nah, misal nih, jika labanya naik, maka dividennya itu naik. Begitu sebaliknya, teman-teman. Nah, jika labanya itu turun, maka dividennya itu akan turun. Nah, biasanya pendekatannya ini fluktuatif atau naik turun gitu, tidak jelas ya, teman-teman. Nah, itu dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor-investor lainnya. Kemudian yang kedua itu ada dividen tetap atau stable dividend policy, yang dimana dividen ini dibayarkan dalam jumlah tetap, walaupun labanya itu berubah-ubah. Misal nih, kita dapat laba 500.000 nih pada hari ini. Nah, dividen yang dibayarkan itu tetap walaupun labanya itu berubah-ubah gitu loh setiap harinya. Nah, sehingga ini dapat memberikan kepastian nih bagi pemegang saham dan stabilitas harga saham. Jadi investor itu tidak lagi bertanya-tanya berapa sih begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada dividen rendah, regular plus ekstra atau low regular dividen plus ekstra. Yang dimana dividen ini itu reguler itu yang kecil dibayarkan secara konsisten dengan tambahan dividen ekstra itu ketika kondisi keuangannya itu memungkinkan. Nah, untuk selanjutnya itu ada dividen fleksibel atau flexible dividend. Itu biasanya ini disesuaikan ini teman-teman. Itu setiap tahunnya berdasarkan kondisi keuangan dan kebutuhan investasi dari sebuah perusahaan. Jadi ini fleksibel aja. Jadi seberapa banyak dividen yang ditanamkan itu ya udah sesuai dengan yang ada aja begitu teman-teman. Nah, di dalam konsep dasar ini aku cantumkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu ya teman-teman. Jadi itu ada kebutuhan investasi yang masa depan, kemudian itu ada tingkat likuiditas, stabilisasi atau stabilitas laba, kemudian itu kondisi ekonomi makro, regulasi, dan preferensi pemegang saham. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas secara detail nih mengenai kebijakan dari dividen itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa kebijakan dividen itu bukan hanya tentang seberapa besar dividen yang akan dibagikan, tetapi juga kita akan mengetahui strategi pengelolaan laba antara kepuasan investor dan kebutuhan modal untuk pertumbuhannya. Jadi di sini ada tipe dari kebijakan dividen itu sendiri, kemudian itu ada implikasinya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada rasio pembayaran dividen konstan. Yang di dalam ini biasanya itu memberikan proporsi tetap dari laba sehingga dividennya itu bersifat fluktuatif. Nah, apa sih risikonya atau kelemahannya? Nah, ini biasanya pemegang saham itu mungkin dapat menerima dividen itu lebih kecil ketika laba itu turun. Nah, itu biasanya berpotensi untuk menurunkan harga sahamnya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada dividen tetap, yang dimana pembayaran dividen ini tetap tiap tahun, yang memberikan sinyal stabilitas dan membangun kepercayaan investor, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang mapan gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada dividen rendah teratur plus ekstra, yang dimana kombinasi dividen ini itu biasanya dividen dasar yang kecil dan tambahan ekstra itu saat laba itu melebihi target atau di atas yang kita budgetkan gitu ya teman-teman, atau melebihi kas yang berlebih, itu dapat mengakomodasi itu antara kebutuhan investasi dan ketidakpastian dari laba. Kemudian yang terakhir itu ada dividen fleksibel, yang dimana dividen ini disesuaikan nih dengan kondisi keuangan dan investasi perusahaan, baik itu menawarkan fleksibilitas tapi dapat mengurangi kebijakan-kebijakan atau kepastian dari bagi investor ya teman-teman. Nah, di sini ada keputusan atau faktor-faktor dari keputusan dividen. Itu ada faktor eksternal dan internal. Nah, di internal itu sendiri itu ada profit atau profitabilitas, likuiditas, dan kebutuhan modal. Kemudian yang faktor eksternalnya itu ada regulasi dan kondisi pasar modal. Baik, untuk selanjutnya kita
kita akan membahas mengenai perhitungan dan study case. Yang dimana perhitungan itu kita ambil contoh dari perhitungan dividen payout ratio ya teman-teman yang sederhana. Itu untuk rumus dari dividen payout ratio itu sama dengan dividen yang dibagikan per laba bersih dikali 100%. Nah, misalnya nih diketahui labanya itu 1 miliar dan dividennya itu 400 juta, maka untuk dividen payout rasionya itu kita masukkan aja. Jadi 400 juta tadi kan sudah diketahui nih. Nah, dibagi dengan 1 miliar dikali 100% itu dapat hasilnya 0,4. Nah, itu untuk dari dividen payout ratio-nya itu hasilnya 0,4% ya teman-teman. Nah, untuk study case-nya, ini itu mengenai perusahaan LQ45 yang dimana perusahaan ini terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia yang selama periodenya itu tahun 2019 sampai 2023, dimana itu menguji pengaruh leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Nah, untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage itu memiliki pengaruh negatif yang dapat diabaikan. Sedangkan ukuran perusahaannya itu memberikan dampak positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang dimana di dalam study case ini mengamati bahwa fluktuasi dalam kebijakan dividen itu beberapa perusahaannya itu dan faktor-faktornya itu dapat dibagi beberapa seperti itu pengawasan perusahaan, stabilitas pendapatan, kebutuhan investasi, serta likuiditas yang mempengaruhi besaran dividen. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.